Gugatan hukum bergulir di tengah penanganan bencana banjir bandang yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Objek gugatannya adalah sikap pemerintah pusat yang belum menetapkan status kebencanaan sebagai darurat bencana nasional. Arjana Bagaskara Solihin, pemohon gugatan mengklaim pemerintah lalai merespons situasi tersebut, padahal korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Arjana, warga asal Jakarta Barat, mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Gugatan bernomor 415-G-TF-2025-PT-UN Jakarta itu terregister pada 5 Desember 2025. Menurutnya, bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memenuhi unsur bencana nasional sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam belet itu disebutkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas penanganan bencana sesuai dengan porsi masing-masing. Peran pemerintah pusat harus terwujud jika situasi kebencanaan memenuhi 5 indikator, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Arjuna menilai semua syarat tersebut telah terpenuhi, namun dukungan pemerintah pusat hingga kini terbilang minimalis. Respon tanggap bencana banyak bertumpu pada kemampuan pemerintah daerah yang serba terbatas. Dampaknya merembet ke banyak hal. 2 pekan setelah bencana tersebut, ratusan korban belum ditemukan. Pemerintah daerah terpaksa memperpanjang masa tanggap bencana. Provinsi Sumatera Barat misalnya telah memperpanjang status tanggap bencana selama 14 hari mulai 9 hingga 22 Desember 2025. Di Sumatera Utara, status tanggap bencana baru selesai pada 10 Desember 2025. Sedangkan di Aceh, status tanggap bencana ditetapkan hingga 11 Desember 2025. Keputusan untuk memperpanjang masa tanggap bencana di Sumatera Utara dan Aceh akan diputuskan hari ini. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat, per 10 Desember 2025 pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal akibat bencana alam di 3 provinsi itu mencapai 969 jiwa. Masih hilang 262 jiwa dan yang terluka sekitar 5.000 jiwa. Sebanyak 1.415 fasilitas umum dan fasilitas kesehatan rusak. Bencana banjir juga merusak 423 rumah ibadah, 287 gedung kantor, dan 498 jembatan. Arjana menuntut keterlibatan pemerintah pusat untuk menanggulangi dampak bencana. Itu mengapa ia menggugat Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat 1, Kementerian Kehutanan tergugat 2, Kementerian Keuangan tergugat 3, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai tergugat 4. Kemenhut ia sertakan sebagai pihak tergugat karena bencana ini tak sepenuhnya terjadi karena faktor alam dan curah hujan yang tinggi. Daya dukung lingkungan di 3 provinsi tersebut makin ringkih akibat banyaknya alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan tambang hingga perkebunan sawit. BNPB perlu digugat karena lembaga ini bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Adapun alasan menggugat Kementerian Keuangan adalah kementerian itu dianggap berkaitan dengan urusan anggaran. Jika status kebencanaan dinaikkan menjadi bencana nasional, dukungan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik bakal lebih maksimal. Selama ini, menurut Arjana, penanganan bencana banjir Sumatera masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam petitumnya, Arjana meminta PT-UN Jakarta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, memerintahkan kepada Presiden untuk menetapkan peristiwa banjir di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat sebagai bencana nasional, serta menghukum para tergugat membayar biaya perkara. Sidang perdana gugatan ini akan digelar pada Senin 15 Desember 2025. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB, Abdul Muhari mengatakan pihaknya menghormati gugatan tersebut. Menurut dia, penetapan bencana nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Abdul enggan menanggapi materi gugatan tersebut. Tempo sudah berupaya meminta konfirmasi perihal materi gugatan tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, Prasetyo tidak merespon pertanyaan Tempo. Dalam praktik penanganan gugatan, kepentingan pemerintah dalam persidangan lazim diwakili tim Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara selaku pengacara negara. Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hufron mengatakan besarnya jumlah korban, cakupan wilayah, dan kerusakan infrastruktur tersebut menegaskan bahwa kapasitas pemerintah daerah telah terlampaui. Dalam kondisi demikian, negara sudah sepatutnya menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Karena itu, menurut Hufron, langkah hukum yang bisa ditempuh tak lagi menunggu kebijakan pemerintah pusat. Selain gugatan tata usaha negara, mekanisme gugatan warga negara atau citizen lawsuit bisa digunakan. Hufron mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah menetapkan 5 parameter objektif untuk menentukan apakah suatu peristiwa harus dinyatakan sebagai bencana nasional. Namun tak satu pun dari parameter tersebut mengharuskan angka tertentu